Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang diidam-idamkan, bulan yang dinanti-nantikan oleh mayoritas kaum muslimin, baik yang ada di dunia maupun di Indonesia. Mari di momentum bulan suci Ramadan tahun ini, kita gunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, baik yang bersifat wajib maupun ibadah yang bersifat sunnah. Selain itu, mari kita gunakan di momentum bulan suci Ramadan kali ini, kita gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting, yaitu terkait dengan implementasi nilai-nilai beragama di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita dihadapkan oleh dua fenomena besar. Yang pertama adalah ada sebagian kelompok yang kemudian di dalam memahami sebuah agama, dia menggunakan pendekatan tekstual yang kemudian tak jarang dalam menafsirkan agama, dia menganggap bahwa tafsiran agamanya itu yang paling benar. Sehingga kemudian terkadang mengabaikan kebenaran dari tafsiran dari kelompok yang lain. Sehingga terjadi claim of truth, klaim kebenaran bahwa hanya penafsiran dia yang paling benar. Nah, fenomena semacam ini maka kalau kemudian diteruskan maka ini bisa menjadi sesuatu yang tidak baik, dan ini mengarah kepada cara pemahaman agama yang mengarah kepada fundamentalisme atau kemudian mengarah kepada radikalisme. Nah, satu sisi ada sekelompok orang yang kemudian dalam memahami sebuah agama itu terlalu dibikin mudah, terlalu liberal, yang kemudian ini bisa mengarah kepada sebuah paham yaitu sekularistik. Dia mengabaikan sebuah aspek-aspek kesejarahan dalam teks itu. Nah, dia gampang menggampangkan sebuah ajaran agama. Untuk itu, pemirsa yang dirahmati Allah, maka dalam memahami sebuah agama, kita harus bisa memahami agama secara komprehensif. Selain kemudian kita menggunakan pendekatan tekstual, maka juga harus menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, untuk itu, di tengah-tengah dinamika keberagamaan yang begitu kompleks dan luar biasa ini, mari kita hari ini mengungkap tentang beberapa prinsip yang ada dalam moderasi beragama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada 4 prinsip yang terdapat dalam moderasi beragama. Yang pertama adalah prinsip menjaga toleransi. Kita ketahui bersama bahwa negara kita ini adalah sebuah negara yang heterogen, sebuah negara yang multi. Ada ribuan pulau yang berjajar membentang Sabang sampai dengan Merauke, kemudian Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kemudian di dalamnya terdapat 6 agama, mulai Islam, kemudian Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Buddha, kemudian terdapat ratusan suku bangsa, terdapat ratusan bahasa dan adat istiadat. Nah, di tengah kemajemukan bangsa ini, maka prinsip menjaga toleransi, memahami perbedaan itu harus selalu kita gaungkan. Nah, belum lagi kemudian di kalangan umat Islam terdapat juga perbedaan-perbedaan, semisal dalam menentukan tanggal 1 Ramadan. Ada yang kemudian menggunakan pendekatan atau metode ru'yat, ada yang kemudian menggunakan pendekatan hisab, kemudian dalam menentukan satu Syawal juga demikian, ada yang menggunakan metode hisab dan juga metode ru'yah. Sehingga ketika ada perbedaan metode, maka tentu ini juga akan mempengaruhi perbedaan hasilnya. Kemudian belum lagi dalam beberapa rangkaian ibadah sunnah, semisal dalam menjalankan ibadah sholat raweh, ada yang kemudian menggunakan jumlah rakaat dengan jumlah 8 rakaat, kemudian ada yang menggunakan jumlah rakaat 20 rakaat. Ditambah 3 witir sehingga total menjadi 23. Nah, ini merupakan sebuah khasanah yang ada dalam Islam, perbedaan yang kemudian tidak perlu kita peruncing, sehingga ini menjadi sebuah rahmat
dan akan punya dampak yang positif bagi agama kita. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip terkait dengan menguatkan komitmen kebangsaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa negara kita adalah negara yang besar, negara yang beraneka macam dan ragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, istiadat dan sebagainya, maka penting bagi semua elemen, semua kelompok untuk menjaga bangsa ini agar aman, nyaman, dan kemudian terjaga keberlangsungannya hingga ila yaumil qiyamah. Nah, prinsip yang kedua yaitu menguatkan komitmen kebangsaan. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang heterogen, negara yang multi, ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak etnis, ada banyak bahasa, maka kemudian di tengah-tengah kemajemukan bangsa ini, maka sudah selayaknya semua kalangan, semua elemen itu bersama-sama untuk menjaga komitmen kebangsaan. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang tercerai-berai, jangan sampai kita menjadi bangsa yang kemudian saling menyerang, saling menghujat, dan lain sebagainya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama tauhid adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, prinsip yang ketiga adalah prinsip menerima kearifan lokal. Kita ketahui bersama bahwa di negara ini, termasuk di kalangan umat Islam, ada beberapa kearifan lokal. Ada beberapa tradisi yang sudah berkembang lama, sudah berjalan dengan sangat lama, maka kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya menerima kearifan lokal. Beberapa kearifan lokal yang selama ini kita jumpai, semisal menjelang puasa Ramadan, kita sering menjumpai ada tradisi megengan, yang kemudian megengan ini punya makna yaitu menjaga atau menahan. Nah, biasanya dalam tradisi ini, umat Islam melakukan doa bersama, mendoakan para leluhurnya, para arwah yang sudah meninggal. Kemudian berikutnya juga ada tradisi ziarah kubur, atau yang kemudian dalam bahasa Jawa itu dikenal dengan istilah geren. Kemudian belum lagi ada tradisi malam 21, malam 23, malam 25, atau malam-malam ganjil, yang ini biasanya dilakukan oleh sebagian umat Islam. Maka ini sebuah kearifan lokal yang perlu kita pahami, perlu kita jaga, dan tentu semuanya ada dasarnya. Sebagaimana semisal ada tradisi ziarah kubur dengan sebuah landasan hadis yaitu idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmi yang tafau bihi awaladin sholihin yad'ulah. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dan prinsip yang keempat adalah prinsip terkait dengan anti kekerasan. Agama kita adalah agama yang menyukai kedamaian. Agama kita adalah agama yang menyukai persatuan. Nah, untuk itu sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam maka harus bisa menjaga perdamaian, jangan sampai kemudian kita tercerai-berai, jangan sampai kemudian kita terpecah belah. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sedang menjumpai sebuah fenomena di mana di sebagian kalangan terjadi tindakan-tindakan kekerasan mengatasnamakan agama. Terjadi kekerasan yang kemudian bersifat verbal. Terjadi kekerasan yang kemudian di sana bersifat di media sosial yang kemudian saling menjelek-jelekkan, saling mengejek dan memojokkan kelompok lain. Untuk itu sudah sepatutnya ini kita hindari dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Demikian
Yang bisa kami sampaikan ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.